Selamat datang kembali di Kultur Wicara. Tutur Sarba Serbi Budaya. Luar biasa, barusan kita menyaksikan penampilan dari Kemplang ya kakak ya. Iya, keren sekali. Walaupun kita nggak ngerti bahasanya, tapi musiknya itu enak banget didengar ya. Musiknya tuh apa sih istilahnya tuh, easy listening parah gitu nggak Keren sih? sekali, mantap sekali ya, Mbak. Pokoknya seru banget lah barusan Iya. itu. Aku baru ini mendengar dan kayaknya ya Kemplang itu dari tahun ke tahun, dari ICF pertama sampai sekarang ini penampilannya selalu konsisten kakak. Iya, selalu konsisten, Selalu selalu asik. asik, menarik, dan kita juga bisa enjoy buat mendengarkannya Bener ya banget. Ini nih kak, kita udah di segmen 2 nih. gitu. Iya. Kita mau bahas apa sih habis ini? Nah, ini kesukaan saya nih. Apa tuh kesukaan kakak, apa Karena tuh? waktu kecil tuh aku suka nonton di televisi. Wow, apa Pokoknya tuh? tiap pulang sekolah pasti nonton. Wah, apa sih itu, Penasaran Kak? nggak? Apa sih? Kali ini kita akan bahas mengenai legenda. Legenda. Iya. Wah, aku juga seru banget sih legenda. Kakak tahu nggak lagunya yang dari ufuk barat sampai ke timur itu? Bukan ya, Iya. bukan itu ya. Oh, bukan itu, sorry. Oke. Beda, itu beda. Nah, pada saat ini daripada kita berlama-lama ya, Benar. kita langsung saja mengundang teman-teman kita dari Porodisa, Ikmasja, dan Himas. Luar biasa, sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Himas, Ikmasja dan juga Porodisa kakak ya. Apa kabar kakak, sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Kakak, abang Puji Tuhan luar biasa. luar biasa, biasa. puji Tuhan. Bang, ini Ya, ini sahabatku sama nih. dengan yang lain kayak. Sahabat lamaku nih. Gimana kabarnya bang? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat Yes. juga ya bang ya. Oke, kita hari ini mau cerita-cerita tentang legenda-legenda nih bang. Oh, legenda. Legenda-legenda mungkin dari, kita kan tahu legenda itu kan ada banyak banget tuh ya. Yang disiarkan di TV juga ada, yang diceritakan dari orang tua kita juga ada. Cuman ada beberapa legenda yang berarti kita juga belum pernah tahu sebelumnya. Iya. Maka Dan- dari itu kita mau tahu nih, Hmm. dari Himas kan Palembang ya, kemudian dari daerah dari Jawa, kemudian dari Porodisa. Porodisa ini Talaut kalau nggak Talaut salah. ya, Talaut benar. Kepulauan Kepulauan Talaut. Kepulauan Talaut. Nah, di sini kita udah ada bocoran sih, Hmm. ada legenda Puang Katoan, kemudian ada legenda Pulau Kemaro dari Himas, dan juga dari Ikmasja sendiri. Ini yang sering Sering banget. kita nonton ya waktu masa kecil ya. Cuman siapa tahu ada unsur-unsur yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Iya, Legenda opening ya kak. opening deket banget ya Deket tempatnya. banget itu. Iya, langsung saja nih saya mau tahu nih dari kakak Porodisa. Ceritakan secara garis luasnya aja kakak. Apa sih asal usulnya dari Puang Katuang itu sebenarnya apa gitu kak? Jadi itu tuh legendanya awalnya katanya itu dari dataran Tiongkok. Itu keluarga kerajaan, raja dan ratu. Mereka punya 7 orang anak. Orang anak. Iya. Sementara itu sang ratu sedang hamil anak ke-8. Lalu untuk menambah ASI, sang ratu pergilah ke sebuah kebun, dan kebun itu milik seekor ular. Tanpa sengaja, ratu memetik padi di kebun sang ular itu. Sang ular marah karena tidak meminta izin dan menganggap si ratu ini mencuri. Oke. Oh gitu. Akhirnya dia pergilah mengadu kepada raja. Raja, istrimu mengambil padi di kebunku. Lalu raja minta maaf dan raja berjanji, katanya, bila anaknya nanti yang lahir adalah putra, maka anak itu akan dibunuh. Wow. Sedangkan bila yang lahir nanti adalah seorang putri, anak itu akan diserahkan kepada seekor ular. Oh. Tapi anak ketujuhnya itu, 7 orang anaknya itu nggak setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh raja. Akhirnya mereka mencari cara untuk melarikan ibunya. Oke. Akhirnya anak adiknya itu lahir. Anak ke-8 itu lahir, lalu lahirnya seorang putri. Putri. Iya. Dan pasti anak itu harus diserahkan kepada ular. Iya. Tuh. Tapi mereka buat menyibukkan seekor ular itu. Karena mereka mau bawa lari ibunya, mereka menyibukkan seekor ular itu dengan alasan kalau dia itu kemauan dari anaknya yang paling adik itu. Mereka lari sampailah ke Pulau Karakelang yang di laut.
mereka berkelahi di situ. Nah di situ ada tukang besi. Tukang besi ini yang membantu mereka dengan menyajikan pinang, 3 buah pinang. Tanpa disadari oleh ular, pinang itu adalah batu merah. Batu merah. Ya, lalu ular dengan ikhlas membuka mulutnya, lalu disuapi dengan pinang itu, batu merah itu, lalu ular itu roboh karena kepanasan. Nah, disitulah 7 orang putranya itu mengambil kesempatan membunuh ular itu. Tuh. Itu ya cerita. Waduh. Baru pertama kali dengar Baru ya. tahu dengar juga nih. Sama. Saya cukup banyak ular juga ya ceritanya. Wah, Dari sini ular, saya cerita ular, atau masnya mungkin ular juga apa enggak? Puji Tuhan cerita cinta. Mungkin enggak ada ular ya. cerita cinta ya Bang. Oh iya ya. Karena ular juga. Kayaknya lebih seru kalau Abang duluan deh. Gimana nih usul-usulnya? Ini mumpung habis dari ular, kita berlari ke ular lain ya, ular yang lebih besar. Ular yang lebih besar. Oke, Raksasa. Nice. Oh, kita mau cerita tentang legenda Rawa Pening ya. Kita lihat Ya. dari legendanya, sisi legendanya dulu. Nanti kalau mau bahas sisi sainsnya juga saya bisa juga. Legendanya legendanya aja. Bang. saja. Legendanya. Kita cerita ular ya. Oke. Jadi ada orang sakti. Biasa ya legenda itu pasti tentang orang sakti, orang apa. Iya, iya. Baru Kelinting. Baru kelinting. Oke, suatu hari si Baru Kelinting ini dia bertapa. Di sebuah gunung Telomoyo lah kalau ceritanya orang dulu. Oke. Gunung Telomoyo. Tahu dong. Tahu, udah dong. pernah ke sana. Ya. Warga desa Pening ini ingin melaksanakan yang namanya merti desa. Nah, terus para warga bersih-bersih lah. Oke. Mereka lalu membersihkan wilayah hutan. Mereka duduk di sebuah akar pohon. Kok akar pohonnya besar sekali? Oke. Wow. Mereka iseng-iseng membacok-bacok lah. Membacok-bacok ya. Membacok bahasa bakunya. Apa ya? Mencincang, Mencincang. Mencincang lebih gitu. lebih nggak masuk Bang, mencincang Bang. Akar pohon dicincang ya. Suka kali aku. Cincang pakai parang. Oke. Terus tiba-tiba keluar darah. Dari akar pohon tadi. Dari akar pohon tadi keluar darah. Ternyata. Wow. Ternyata Apa tuh? akar pohon itu apa? Ular. Ular. Mereka mencincang-cincang ular tersebut. Meskipun sudah tahu kalau itu ular. Iya, malah enak nih bisa buat pesta. Waduh. Gitu ya. Mereka bawa pulang daging ular tersebut. Oke. Daging ularnya dibawa pulang, dibuat pesta. Mereka bagikan ke seluruh warga. Semua warga, kaya, miskin, Makan besar, enak. kecil, tua, muda, semuanya dapat. Kecuali satu orang. Siapa tuh? Ada satu orang, dia ini seorang janda tua yang rumahnya itu di pinggir desa. Tapi karena dia janda tua, miskin, Jadi terus rumahnya reot lagi. jadi Waduh. nggak Nggak dapat kebagian. kebagian ya. Daging. Oke. Oke. Singkat cerita, si Baru Kelinting tadi, dia yang tubuh ularnya dicincang-cincang. Kira-kira teman-teman kalau dicincang badannya marah nggak kalau masih hidup? Ya, Wah, Marah ini ya? udah jelas mati. dong. Baru Kelinting ini marah. Kenapa kalian cincang-cincang tubuhku nggak cerita-cerita? Oke. Ngapain cerita ya? Masa? Kenapa kalian mencincang? Ya. Karena itu Baru Kelinting yang marah ini, dia datang, dia menyamar, dia kemudian Menjelma. berubah menjelma menjadi anak kecil, dekil, kotor, nggak pernah mandi, Oke. punya penyakit kulit. Oh. Seperti itu ceritanya. Oke. Suatu ketika kemudian anak kecil itu datang ke rumah warga masing-masing. Setiap rumah warga dia ketok satu persatu. Tok, tok, tok. Pak, boleh saya minta makan, Pak? Oke. Kemudian si pemilik rumah pertama, apa anak kecil dekil, nggak usah kamu masuk ke sini, pergi kamu. Baru Kelinting yang menyamar ini kemudian dia pergi ke rumah kedua. Tok, tok, tok. Bu, belum makan 3 hari Bu, belum makan, beri saya makan. Kemudian si ibu ini melihat si Baru Kelinting ini. Dasar anak kecil bau, pergi kamu. Kemudian dia pergi ke rumah ketiga. Kejadiannya juga sama, dia diusir lagi. Diusir lagi. Hingga ya. akhirnya dia berkeliling ke seluruh kampung. Dia diusir juga. Diusir juga Diusir intinya. juga. Mas, Kasihan ya. Padahal warga kampung habis dapat daging ular nih besar-besaran nih. ya. Oke.
Singkat cerita lagi, kebanyakan bilang singkat cerita ya saya. Nggak apa-apa. Singkat cerita, si baru kelinting ini datanglah ke rumah janda tua tadi. Oke. Oke, dia mengetuk pintu, tok tok tok. Bu, saya belum makan bu, belum makan. Mohon saya diberi makanan. Oke, si ibu janda tua tadi yang nggak kebagian tadi buka pintu. Nak, ibu ini cuma janda tua. Saya juga tidak kebagian daging seperti warga-warga yang lain. Tapi enggak apa-apa, saya punya masakan sederhana, makanan sederhana seadanya untuk kamu. Kalau kamu bersedia untuk makan di rumahku, masuklah nak. Oke, si baru kelinting masuk, makan bersantap-santap di rumah ibu janda. Setelah itu si baru kelinting bilang sama ibu janda, berpesan, Ibu, saya biar feel-nya kerasa saya pakai bahasa Jawa ya. Oh, bisa. Bu, kula nyuwun tulung, jenengan gadah lesung. Tulung mengkeh menawi wonten warga bengok-bengok, jenengan munggah teng lesung nggih. Itu dalam bahasa Jawa. Kemudian si baru kelinting dia pergi ke tengah alun-alun. Dia memanggil para warga. Hei warga Pening, aku ingin menantang kalian. Segera kalian datang ke sini. Nah, kemudian si warga pun mulai berdatangan. Alah, anak kecil kumal dekil miskin. Kamu punya apa buat menantang kami? Kemudian si baru kelinting ini, karena dia sakti ya, dari tangannya dia mengeluarkan sebongkah emas. Sebongkah emas. Emas ini untuk kalian. Silakan ambil. Tapi dengan syarat, kalian harus mampu untuk mencabut biting bahasa Indonesia Lidi. Mencabut lidi ini. Aku akan menancapkan lidi ini. Dia menancapkan lidinya dengan kesaktiannya. Barang siapa bisa mengambil lidi ini, silakan ambil sebongkah emas ini. Kalau kurang, saya bisa sediakan lebih lagi. Oke. Warga tertegun, lihat emas, mereka langsung kalap. Silih berganti warga mencoba, tapi tetap tidak ada satupun yang bisa. Kemudian si baru kelinting ini, dia tampil langsungan. Kalian warga lemah. Masa cuma lidi seperti ini tidak bisa? Bagaimana kalian kuat melawan-lawan kalau mencabut lidi seperti yang saya tidak bisa? Kemudian para warga, mereka menantang balik. Memangnya kamu bisa cabut lidi itu? Oke, si baru kelinting ini kemudian dia membuktikan. Lihat ini, aku akan cabut lidi ini. Tapi jangan menyesal setelah ini. Kemudian si baru kelinting datang, dia mencabut lidinya. Tercabutlah sampai tanah-tanahnya, sampai sebuah gunung. Sebesar sebuah gunung. Gunung Andong katanya. Gunung Andong itu dari situ juga. Dia lempar, kemudian dari tanah itu muncul air. Air meluap terus sampai jadi banjir. Warga terus mereka berteriak, tolong, kami kebanjiran, tolong. Ya, kemudian saking mereka berteriaknya banyak, si janda ini dengar. Tadi aku dipesenin ya, kalau warga teriak-teriak aku naik lesung. Oke, si janda ini naik lesung. Kemudian di saat para warga yang tamak dan kejam itu mereka tenggelam, satu orang yang selamat, si janda tua. Dan kemudian oleh warga Salatiga sekitarnya dipercayailah bahwa tanah Pening itu yang keluar air itu sekarang menjadi rawa Pening. Luar biasa sekali. Begitulah ya. Gokil. That's a long story ya, asik banget sih barusan itu. Nah dari kita dengar cerita ular-ular, kita pindah ke cerita cinta tadi. Aku juga pengen cinta nih, gimana nih? Ini berarti giliran Himas ya kan. Dari cerita ular, kakak dan abang kita tadi, balik ke cerita cinta. Oke. Jadi kalau Palembang ini sebenarnya kebanyakan cerita yang dimiliki itu tentang hati. Ya hati, makanya banyak yang main hati gitu. Bang ini kok jadi baper ya. Jadi ini kisah cinta ular ya? Ceritanya tentang di Palembang itu ada namanya Pulau Kemarau. Kenapa dibilang Pulau Kemarau? Kemarau itu artinya kemarau. Jadi pulau itu tuh pulau yang memang nggak pernah tenggelam,
tapi dipercayain datangnya itu dari cinta dua orang kekasih gitu loh. Nah, jadi ini mengisahkan tentang satu saudagar Cina yang bernama Tambun An namanya, bukan Tambunan ya. Kalau Tambunan itu Batak. Tambunan ya. Tambun An namanya. Tambun An. Nah, terus dengan seorang wanita, anak raja dari Sriwijaya gitu. Anak raja Sriwijaya yang bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah. Iya. Jadi ceritanya si Tambun An ini adalah anak dari seorang saudagar kaya yang datang dari Cina dan dia mau berdagang ke Sriwijaya. Nah, dia mendatangkan diri dia ke Raja Sriwijaya, terus menemui raja itu meminta izin buat membuka usaha di sana. Singkat cerita, usaha yang dia bangun pun berkembang sehingga dia bisa membayar pajak ke Raja Sriwijaya. Tapi di sisi lain, Tambun An ini dari awal pertama ke tempat Raja Sriwijaya dia telah melihat itu anak dari Raja Sriwijaya tersebut. Nah, terus dia bilang sama Raja Sriwijaya, aku bukan hanya mau memberikan pajak ke sini, melainkan aku mau melamar anak tuan hamba di sini. Nah, terus itu raja bilang, oke, aku setuju dengan tawaranmu, karena raja ini tahu bahwa Tambun An ini adalah anak seorang saudagar kaya juga. Oke. Dibawa si Tambun An lah si Siti Fatimah ini ke Cina untuk bertemu kedua orang tuanya si Tambun An. Nah, tapi waktu mereka mau berangkat, Raja Sriwijaya bilang, saya hanya titip satu pesan, kalau memang kamu mau melamar anak saya, bawakan saya 8 guci emas. 8 guci emas. Oke, disanggupkan karena dia anak raja toh. Siapa yang nggak tahu orang di pecinaan sana kan masalah emas itu udah biasa. Iya. Gitu. Hal gampang lah itu ya. Gampang itu, apalagi 8 peti kan 8 gitu. peti. Udah dibawa itu peti-petinya balik ke Sriwijaya bersama dengan Siti Fatimah. Ketika sampai di pelabuhan Palembang, si Tambun An ini bilang sama pengawalnya, tolong bawakan ke atas peti-peti yang berisi emas tadi. Ketika dibuka Tambun An, peti-peti itu di atasnya adalah sayur busuk yang berbentuk sawi gitu. Sehingga Tambun An marah dan membuang itu peti. Padahal si Tambun An tidak tahu di bawah sayuran busuk itu adalah emas semua gitu loh. Ya. Nah, karena takut kena rompak bajak laut, jadi orang tuanya menutupinya dengan sayur busuk tadi. Nah, singkat cerita, ketika peti terakhir mau dibuang, si Tambun An itu tergelincir dan memecahkan peti terakhir. Dilihat si Tambun An bahwasanya di bawah sayuran busuk tadi itu emas semua gitu loh. Berarti selama ini dia salah gitu. Nah, sehingga dia bilang sama Siti Fatimah dan pengawalnya, pengawal jaga calon istriku, aku mau terjun untuk mengambil peti-peti emas tadi. Nah, si Tambun An terjun, tapi lama dia nggak keluar gitu, nggak muncul. Nah, pengawalnya menyusul buat terjun, semua pengawalnya nyusul, itu nggak muncul juga. Nah, terakhir Siti Fatimah karena dia khawatir dengan si Tambun An, dia ikut terjun. Tapi sebelum dia terjun, dia bilang sama ada dayangnya, dibilangnya sama Siti Fatimah kepada dayangnya, ketika aku tidak muncul dari dari Sungai Musi ini, nanti kalau kamu lihat tumpukan tanah itu adalah kuburanku, kata Siti Fatimah. Sehingga ikut terjunlah Siti Fatimah ke dalam. Nah, Siti Fatimah tidak muncul, yang muncul malah tanah tersebut. Sehingga si dayang tadi mengira bahwasanya semua mereka itu udah mati, dan tanah yang muncul tadi itulah yang dinamakan sekarang Pulau Kemarau. Nah, dinamakan Pulau Kemarau karena pulau itu walaupun air Sungai Musi lagi pasang, dia tidak terkena air sama sekali atau tenggelam gitu. Sebenarnya nggak tinggi kalau dilihat dari peta aja, dari peta Sumatera Selatan itu sebenarnya nggak jauh dari sungai gitu. Tapi memang ketika dia pasang, mungkin dataran Palembang yang lain kena dampak, dia enggak gitu loh. Itu. Dan sekarang puji Tuhan jadikan objek wisata buat semua orang yang mempercayai legenda tersebut. Oke. Nah, mau tahu nih, dari legenda-legenda tadi kira-kira sampai sekarang masyarakat masih tahu nggak sih, anak-anak kecil kita itu masih tahu nggak kalau cerita-cerita ini ada? Kalau dari Porodisa sendiri sih mereka tahu, dan itu dari mulut ke mulut.
dari mulut ke mulut ya. Iya. Turun temurun berarti ya. Iya, turun temurun. Memang sudah dilestarikan juga ya, diceritakan Iya. dari orang tua ke anaknya, dari kakeknya Iya. ke cucunya gitu ya Kak ya. Iya. Kebetulan juga itu ada bentuk fisiknya di sana. Jadi kayak kalau ke sana bisa tahu, oh ini ceritanya kayak gini. Kalau dari Jawa sendiri ya tentu saja ya. Kalau dari Jawa sendiri mungkin cerita ini memang sudah turun temurun secara lisan, Iya betul. diturunkan Bahkan- dari anak kepada orang tuanya. Iya. Dan termasuk Bahkan legenda yang viral ya Kakak ya. Bahkan Cukup udah viral. ditayangkan Di mana-mana. waktu kita kecil aja nontonnya itu. Iya, benar. Viral lah ibaratnya legenda ini. Iya. Bahkan ini untuk saya bilang lesungnya untuk di daerah sana itu jadi cukup jadi ikon juga lesung Iya. Betul. untuk warga di sekitar Rawapening sana. Kalau dari Pulau Komarau tadi sampai jadi tempat wisata ya Bang ya. Ya kalau sekarang ya jadi objek wisata lah Objek dibilang wisata. gitu. Jadi pemasukan juga buat pemerintahnya kan mungkin Nah, gitu. Benar. Itu berarti dampak positifnya ya dari legenda kemudian Iya. terbentuk bukti fisiknya Betul. Iya, dan jadilah sektor pariwisata Dimanfaatkan berarti ya. benar. oleh masyarakat sebagai pencaharian juga kan, Ah. daerah sekitar situ. Ikon Jadi juga pariwisata lah juga, dibilang ikon ikon, juga, ya. Iya. benar. Kira-kira menurut kakak-kakak sendiri nih, pengaruh positif selain dari sektor ekonomi terkait Mhm. dengan cerita itu apa sih? Kayak nilai-nilainya yang bisa Heeh. kita ambil dari cerita-cerita legenda-legenda tadi. Itu kalau dari cerita tadi sih nilainya ya kayak jangan mencuri, Oke. terus bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu. Kalau dari Rawapening Bang, apa nilai-nilai yang bisa Kalau dari Rawapening ini nilai-nilai yang diturunkan secara lisan ini cukup banyak. Iya. Pertama, kita harus mampu berdamai dengan semuanya. Tidak hanya dengan sesama manusia, dengan makhluk di sekitar kita, baik dengan ular, dengan hewan, bahkan dengan alam pun kita harus terus berdamai. Iya. Kita harus selalu menjaga kelestarian ekosistem di sekitar kita. Cerita Luar Rawapening ini. Luar biasa ya. Kalau dari Bang Fevrianto nih, Nah, apa nih? kalau dari Palembang sendiri ya, dari Pulau Komarau itu ada beberapa poin sih memang. Yang pertama itu, kalau dilihat dari kisah cintanya, ya kan? Ya setiap cinta yang kita bangun pasti akan ada bukti, gitu Alright, loh. betul. Contohnya pulau tadi. Kalau yang kedua itu ya dari diri kita sendiri sebagai seorang manusia, kita harus menyadari ketika kita mau berbuat itu jangan langsung melakukan sesuatu hal itu Iya. tanpa berpikir, gitu loh. Hmm. Seperti Tambun An tadi kan dia tidak mengoreksi lagi, Ya. dia langsung membuang aja. Ketika tahu kenyataannya ya Langsung emosi buruk kan gitu Iya, loh, betul, buruk betul. jadinya. Nah terus yang ketiga ya kita melihat sektor kehidupan beragama gitu loh. Oke, Kita- berarti banyak sekali nilai-nilai yang kita Banyak bisa sekali. kita dapatkan dari legenda-legenda barusan ya. Kita juga sedikit flashback juga masa Flashback kecil. juga. Kita juga tahu legenda-legenda yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Iya. Sayang banget ya. Waktunya sudah selesai. Padahal Heeh. masih pengen ngobrol, Ah. tapi ya kita sudah dapat lah bisa menginspirasi kita semua apa yang Mungkin sudah di lain kita. kesempatan kita bisa ketemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi di tempat yang lain, di suasana Iya. yang lain juga. Ya, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sudah bersedia di sini dan membagikan ceritanya kepada kami dan juga teman-teman yang ada di rumah dan juga di kos. Semoga bisa bermanfaat bagi kita Sekali semua. lagi terima ya. kasih untuk Abang Himas, Abang Hikmasda dan Kakak Borodisa ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada penampilan dari Pinaesaan. Untuk itu tetap stay dalam Kultur Bicara, Tutur, serba serbi, Budaya. budaya.
ratusan ekor babi. Iya. Waduh. Dan bisa juga kayak ratusan juta uang dan Ratusan juta uang. emas, perak gitu.